وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Insyaallah kita akan membahas tentang sejarah biografi manusia paling mulia di muka bumi ini, yaitu tentang sirah nabawiyah, sejarah Rasulullah SAW. Dan mempelajari sejarah itu merupakan ilmu yang sangat penting, sehingga kalau kita perhatikan itu Allah di dalam Al-Quran itu sangat memperhatikan sejarah. Bahkan kata para ulama, Al-Quran itu sepertiga isinya itu sejarah. Demikian juga Rasulullah SAW itu sangat perhatian terhadap sejarah. Dan nanti kaum musliminlah yang mewarisi itu. Sehingga kalau kita sampai membaca kitab-kitab para ulama, apalagi dalam masalah hadis, sampai semua nama ulama alul hadis itu semuanya sejarahnya terangkum. Dan kenapa kata para ulama mengatakan, kenapa kok sejarah itu sangat penting untuk kita jaga? Kata para ulama, karena siapa yang mengetahui sejarah nenek moyang mereka, maka itu generasi yang paling susah ditaklukkan oleh musuh-musuhnya. Berbeda dengan orang yang tidak tahu silsilah nenek moyang mereka, sehingga tidak tahu tentang sejarah orang-orang yang sebelumnya. Itu paling mudah sekali untuk dirusak. Maka itu kalau kita perhatikan itu, kenapa kok Syiah itu mereka semangat sekali untuk memasukkan cerita-cerita palsu dalam sejarah Rasulullah SAW. Dan itu kalau kita bongkar itu dari orang Syiah itu banyak sekali nanti kisah-kisah yang bertebaran di kitab, termasuk juga yang dicantumkan nanti di buku-buku pelajaran sampai masuk kurikulum nasional pun ada. Itu mayoritas itu cerita-cerita dusta yang dibikin sama orang-orang Syiah. Oleh itu ada kitab bagus sekali. Nanti insya Allah kita kaji kitab itu, yaitu kitab dinamakan dengan Hikbah Minat Tarikh, ditulis oleh Dr. Uthman Khumais. Itu pakarnya Syiah, masih hidup beliau di Saudi Arabia. Ini pakarnya Syiah, dan beliau termasuk ulama al-hadis zaman sekarang. Tapi beliau menekuni atau mendalami tentang pemikiran Syiah, dan termasuk orang yang paling ditakuti sama Syiah. Ini beliau di Saudi Arabia. Nah, beliau ngarang kitab namanya Al-Hikbah Minat Tarikh. Dan beliau itu di kitab itu pengen membongkar kedustaan Syiah yang sudah masuk dalam sejarah. Walaupun memang dalam sejarahnya Rasulullah itu jarang, karena sejarahnya Rasulullah itu orang Syiah jarang mempermasalahkan. Tetapi nanti mereka itu masuk dalam sejarahnya Khulafaur Rasyidin. Kenapa? Karena urusan politiknya mereka. Sehingga nanti cerita-cerita yang berkembang itu, apalagi nanti berkaitan dengan Umar bin Khattab, berkaitan dengan meninggalnya Rasulullah, Abu Bakar, itu semuanya kedustaan. Dan itu malah yang tersebar di kita. Oleh itu kalau kita itu bisa mempelajari sejarahnya umat-umat sebelum kita itu luar biasa. Karena dengan cara itulah kita itu bisa mengenal mereka, dan kita itu bisa minimal itu kita itu bisa mengetahui kehebatan orang-orang sebelum kita. Supaya apa? Supaya kita itu tidak ada permusuhan dalam hati kita, kebencian terhadap orang-orang sebelum kita. Kenapa? Karena generasi terbaik itu adalah generasi yang tahu kebaikan sebelumnya. Generasi terbaik itu adalah orang-orang yang tahu jasa generasi sebelumnya. Oleh itu kalau kita perhatikan itu 3 generasi yang Allah puji dalam Al-Quran itu, setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang muhajirin,
Mereka meninggalkan kampung halaman mereka demi membela agama. Setelah itu yang kedua Allah Ta'ala menyebutkan tentang Ansor, yaitu tuan rumah yang menyambut tamu-tamu dari muhajirin, sampai mereka itu mencintai untuk muhajirin melebihi diri mereka sendiri. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu manusia bukan sahabat muhajirin, bukan Ansor. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana, mereka berdoa dalam doa-doa mereka, wahai Tuhanku, ampuni dosa-dosa kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, wahai Tuhanku, janganlah Engkau cantumkan dalam hati kami kebencian kepada orang-orang yang beriman. Nah, kenapa kita bisa seperti itu? Karena kita mengetahui jasa umat ulama-ulama sebelum kita. Oleh itu mempelajari sejarah itu sangat penting sekali, apalagi sejarah manusia terbaik, yaitu sejarahnya Rasulullah SAW. Karena sejarahnya beliau itu luar biasa, banyak sekali faidah yang kita bisa ambil dari sejarahnya beliau. Ketika kita berbicara tentang Rasulullah SAW, maka kita berbicara tentang manusia yang paling sempurna. Sehingga Nabi dan Rasul itu kan mereka dinamakan dengan maksum, manusia yang paling sempurna. Walaupun karakter manusia itu gak seperti itu. Karakter manusia itu pasti banyak kekurangan. Tetapi bedanya Nabi dengan kita itu, kalau mereka itu ditegakkan sama Allah Ta'ala, sehingga sering ditegur. Kalau Nabi itu berbuat kekeliruan, langsung ditegur sama Allah Ta'ala, sehingga kembali lagi. Kalau kita nggak ditegur. Kita berbuat kejelekan, nggak ada yang menegur kita. Bahkan kita ditegur pun marah. Nabi dan Rasul nggak. Mereka berbuat keliru nggak? Nabi ada yang makan buah di surga, Nabi Adam. Sampai akhirnya Allah pun mengatakan maksiat. Fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Nabi Adam bermaksiat kepada Allah, namanya maksiat. Nabi Musa membunuh orang yang tidak dihalalkan, sampai akhirnya orangnya mati, maksiat juga. Demikian juga Nabi Muhammad SAW beberapa kali ditegur sama Allah Ta'ala. Tapi hebatnya mereka itu, ketika ditegur sama Allah, langsung mereka bertobat kepada Allah Ta'ala, sehingga mereka itu tegak. Dan Nabi yang terbaik itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu kalau kita perhatikan, beliau diutus ke sebuah negeri, dinamakan dengan negeri yang ummi, dinamakan dengan ummi. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Jumat itu, dialah Allah yang telah mengutus dari kalangan orang-orang ummi. Orang-orang ummi, khilaf di antara para ulama, ummi itu apa? Ada yang mengatakan ummi itu nisbat kepada Ummul Qura. Ummul Qura itu Mekah, induknya semua kota-kota di Arab. Ada yang mengatakan enggak, mereka itu dinamakan ummi karena mereka itu nisbat kepada ibunya, kayak bayi yang baru dilahirkan. Maksudnya apa? Buta tulis dan buta huruf, yaitu mereka itu nggak bisa membaca, tidak bisa menulis. Intinya Nabi Muhammad SAW itu diutus ke negeri Mekah, dan kita melihat negeri zaman itu semuanya kerusakan. Zaman Rasulullah SAW itu ketika beliau itu utus, hampir satu bumi itu kesyirikan, dosa dan maksiat, kegelapan dengan penuh kejelekan dunia itu. Setelah itu Rasulullah SAW diutus di zaman itu untuk memberikan cahaya. Dan yang dipilih sama Allah itu di Mekah. Kenapa? Karena hikmahnya besar di situ itu. Itu karena ada hikmah yang besar di balik itu. Rasulullah SAW itu beliau pernah bersabda, yaitu melihat kondisi, bagaimana kondisi bumi ketika Rasulullah SAW itu diutuskan. Yaitu ketika Rasulullah diutus itu kayak apa? Rasulullah mengatakan, innallaha nadhara ila ahlil ardi. Allah melihat kepada penduduk bumi, dicek semuanya sama Allah Ta'ala. Famaqatahum, Allah murka kepada mereka. Allah murka kepada mereka semua. Arabahum wa ajamahum, baik yang Arabnya maupun yang ajamnya, yang selain Arabnya. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sedikit dari orang-orang ahli kitab yang masih tegak di atas tauhid. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ketika Rasulullah diutus itu, bumi itu penuh dengan kesyirikan. Apalagi Mekah. Apalagi di Mekah. Mekah itu peninggalan Nabi Ibrahim.
tetapi kesyirikan pun sudah masuk di sana. Oleh itu Rasulullah SAW itu ketika ditanya, wahai Rasulullah, permulaan kenabian engkau itu dari mana? Maka beliau mengatakan, bidakwati abina Ibrahim. Saya itu adalah pengabulan dari doa bapak saya, yaitu bapak saya adalah Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim setelah bangun Ka'bah itu bersama putranya Ismail, setelah itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Tuhanku, tolong utus kepada keluargaku yang ada di sini itu, yaitu di Mekah itu, seorang rasul dari mereka. Sehingga Rasulullah mengatakan apa? Lah, saya itulah doa dari Nabi Ibrahim itu. Sehingga sejak zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul itu cuma satu di Arab. Nggak ada Rasul itu, nggak ada yang lain. Di Arab itu nggak ada. Sehingga sejak zaman Nabi Muhammad, Nabi yang diutus, Rasul yang diutus itu nggak ada. Sejak zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad itu nggak ada. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah Ta'ala itu cuma satu Rasul saja. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Tuhanku, tolong utus seorang Rasul dari kalangan mereka. Dan siapa seorang Rasul itu? Nabi Muhammad SAW. Oleh itu kalau kita perhatikan itu, kenapa kok faedahnya di sini itu? Kenapa kok Allah itu mengutus untuk orang Arab cuma satu Rasul gitu? Berbeda dengan Bani Israel. Bani Israel itu Rasul dan Nabi banyak sekali. Sampai para ulama itu mengatakan tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu dipimpin sama para nabi dan rasul. Setiap nabi meninggal dunia, ganti nabi baru. Nabi meninggal dunia lagi, ganti nabi baru lagi itu. Banyak sekali itu. Sampai Syam itu disebutkan itu sebagai Buqa'il Anbiya, tanah yang membawa banyak jasadnya nabi. Saking banyaknya nabi yang dikuburkan di Syam, sehingga tanah yang suci di Syam itu. Padahal apa? Padahal antara Arab dan Bani Israel itu mereka itu saudara sebapak. Kan dua-duanya kan keluarga itu dari Nabi Ibrahim. Dan semuanya pun bangga dengan Nabi Ibrahim. Baik orang Arab atau orang Bani Israel pun mereka bangga dengan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu punya dua anak, Nabi Ismail cikal bakal Arab, kemudian Nabi Ishak itu cikal bakal orang Bani Israel. Ya, Nabi Ibrahim punya dua anak, berarti dua anak ini saudara sebapak. Saudara sebapak beda ibu. Nabi Ismail itu tinggalnya di Mekah. Di Mekah itu nanti itu merupakan cikal bakalnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Ishak itu tinggalnya di Palestina. Nanti Nabi dari Bani Israel yang pindah pertama kali ke Mesir itu Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga nanti kalau kita pahami itu, kenapa kok di Bani Israel itu ada yang di Mesir? Kan di Mesir ada itu Bani Israel, kan cerita sampai Bani Israel diusir sama Fir'aun dan yang lainnya itu. Hubungannya dari mana itu? Hubungannya dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi Yusuf kan dijual jadi budak kan. Setelah itu dibawa ke Mesir, akhirnya dirawat di Mesir Nabi Yusuf itu. Setelah itu kan keluarganya dibawa semua sampai ke sana. Tetapi apa? Bani Israel ada di Palestina ada. Nah, yang membedakan di sini perlu kita pahami faedahnya itu. Allah itu membagi kemuliaan kepada dua anaknya Nabi Ibrahim. Sehingga bahwa semua nabi dan rasul itu semuanya pasti dari keturunan Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim tadi, setelahnya. Sebelumnya ya tidak, tapi setelahnya. Kenapa? Karena doanya Nabi Ibrahim juga. Nah, itu kalau kita baca Al-Quran itu, fahami, kalau kita baca Al-Quran itu, nabi yang paling banyak doanya Allah sebutkan dalam Al-Quran itu Nabi Ibrahim. Doanya banyak sekali. Sedangkan nabi yang ceritanya paling banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran itu Nabi Musa alaihissalam. Karena cerita perjuangan dakwah beliau yang luar biasa menghadapi Bani Israel. Maka itu nabi yang paling banyak namanya Nabi Musa. Nabi Musa itu paling banyak. Tapi kalau nabi yang doanya paling banyak disebut Nabi Ibrahim. Doanya banyak sekali. Nah, di antara doanya Nabi Ibrahim itu ketika Allah Ta'ala mengatakan inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim, kami akan menjadikan kamu sebagai imam, panutan, sebagai seorang rasul. Qala wa min dzurriyyati. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Tuhanku, demikian juga anak-anak saya. Anak-anak keturunan saya itu jadikan nabi dan rasul. Maka Allah Ta'ala mengabulkan. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, qala la yanalu ahdidz dzalimin. Tapi orang-orang yang zalim dari kalangan anak engkau tidak mendapatkan janji. Yang kami janjikan siapa? Yang beriman saja. Sehingga Nabi Ibrahim itu nanti dijuluki sebagai julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul.
Kenapa? Semua nabi setelah Nabi Ibrahim itu semuanya silsilahnya sampai ke Nabi Ibrahim. Tapi yang perlu kita pahami di sini, kenapa Nabi Ibrahim kan punya 2 anak laki-laki. Dan punya 2 anak laki-laki ketika sudah tua renta Nabi Ibrahim itu. Sampai Nabi Ibrahim itu kan ketika tidak punya anak, namanya orang nggak punya anak itu gersang hidupnya. Minta terus sama Allah Ta'ala dan nggak dikasih. Sampai akhirnya nanti Nabi Ibrahim itu mendapatkan hadiah seorang wanita, budak perempuan. Sebenarnya bukan hadiah ke Nabi Ibrahim. Fir'aun memberikan hadiah kepada istrinya, namanya Sarah, istrinya Nabi Ibrahim itu, seorang wanita namanya Hajar. Oleh itu apa? Hajar itu bukan istrinya Nabi Ibrahim. Fahami? Itu budaknya Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad punya istri 11. Nabi Muhammad juga punya budak. Dan statusnya masih budak, dinamakan dengan Ummul Walad. Ummul Walad itu apa? Budak yang memiliki anak dari tuannya, itu namanya Ummul Walad. Nabi Muhammad punya Ummul Walad. Punya Ummul Walad namanya Maria Qibtiyah. Karena Maria Qibtiyah itu punya anak laki-laki dari Rasulullah namanya Ibrahim. Sehingga itu namanya budak. Ummul Walad ini atau Maria itu enggak masuk dalam deretan Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah, karena dia bukan istrinya. Dia adalah budaknya. Termasuk Nabi Ibrahim, kalau ditanya Nabi Ibrahim itu istrinya berapa? 1. Istrinya 1, yaitu Sarah. Terus kalau Hajar apa? Hajar budaknya. Statusnya sebagai Ummul Waladnya Nabi Ibrahim. Sebenarnya Hajar itu bukan diberikan kepada Nabi Ibrahim, tapi diberikan kepada Sarah. Kemudian nanti Sarah menghadiahkan kepada Nabi Ibrahim. Dari situ nanti Nabi Ibrahim memiliki anak laki-laki pertama, namanya Ismail. Kemudian nanti 7 tahun setelah itu memiliki anak yang kedua dari Sarah, memiliki anak laki-laki dan jaraknya 7 tahun. Setelah itu apa? Yang Nabi Ismail dibawa ke Mekah, cikal bakal Arab Mekah, sedangkan Ishak itu masih tinggal di Palestina. Dari inilah nanti muncul sebuah peradaban, yaitu antara Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Sampai akhirnya yang ini jadi Bani Israel, ini jadi orang-orang Arab. Maka itu apa? Orang Arab dan Bani Israel itu mereka saudara sebapak. Mereka itu saudara sebapak, beda ibu. Tapi kenapa kok dibagi sama Allah ini? Fahami di sini. Kenapa Nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel itu banyak sekali itu? Sampai jumlahnya itu nggak bisa dihitung, jumlahnya saking banyaknya itu. Sedangkan Nabi yang Allah utus kepada orang Arab cuma 1. Itu cuma 1 saja itu. Kenapa seperti itu? Karena Allah pengen bagi semua keutamaan. Kalau keutamaan dilihat dari kuantitasnya, dilihat dari banyaknya Nabi, maka Bani Israel itu lebih mulia daripada orang Arab. Kenapa? Karena Nabi yang diutus lebih banyak jumlahnya. Tapi kalau dilihat dari kualitasnya, orang Arab lebih mulia daripada Bani Israel. Kenapa? Karena orang Arab punya 1 Nabi terbaik, nggak bisa dikalahkan 1 Nabi itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang Arab itu diberikan kualitas kebaikan kenabian, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW diberikan hadiah untuk mereka. Sedangkan Bani Israel diberikan keutamaan dari kuantitasnya kenabian. Sehingga Nabi yang Allah kirim ke Bani Israel itu banyak sekali. Tetapi tidak ada yang bisa menyamakan, menyaingi keutamaan Rasulullah SAW. Nah itu ketika Nabi Muhammad itu diutus di Arab, orang-orang yang selama ini menanti, terus mengawasi terus perjalanan kehidupan itu untuk menanti Nabi itu, akhirnya ketika munculnya di Arab pun mereka itu nggak beriman. Kenapa? Kenapa kok Arab gitu loh? Kenapa bukan dari bangsa kita gitu loh? Kan bangsa kita itu yang terbaik, Bani Israel itu kan terbaik kan, kita itu bangsanya para nabi dan rasul kan itu. Kenapa bukan dari bangsa kita itu? Akhirnya apa? Itu yang menghalangi mereka untuk beriman. Akhirnya apa? Rasulullah SAW pun nggak diimani sama mereka, bahkan mereka memusuhi. Nah itu terkadang itu, yaitu ketika Rasulullah SAW itu diutus, terkadang karakter manusia itu seperti itu. Jadi karakter manusia itu terkadang di dalam menerima kebenaran itu, ego itu lebih utama daripada kebenaran. Sehingga apa? Sehingga belum tentu orang itu bisa menerima kebenaran walaupun sudah nyata jelas. Kenapa? Karena mereka itu punya egoisme. Mereka itu punya ego sendiri. Oleh itu ketika Heraklius misalkan, Heraklius itu kan seorang pendeta. Dia itu ahlul kitab, pinter kitab suci mereka itu. Dan mereka itu kumpulkan para pendeta-pendeta hebatnya untuk memantau bagaimana perjalanan Nabi akhir zaman yang mereka nanti itu.
Sampai akhirnya apa? Dilihat dari bintang-bintang yang ada dan mimpi, jelas Nabi akhir zaman sudah muncul yang mereka nanti selama ini. Sampai akhirnya kan para pendeta dikumpulkan itu. Ketika Heraklius itu bermimpi itu, saya bermimpi seperti ini. Bagaimana tafsir kalian itu? Mereka mengatakan Nabi akhir zaman sudah muncul. Akhirnya ditanya, mimpi saya itu Nabi akhir zaman itu munculnya di tempat yang mereka itu kebiasaan laki-lakinya itu dikhitan. Akhirnya mereka mencari informasi, mana negeri yang dikhitan itu mana. Mendapatkan kabar kalau itu orang Yahudi. Mereka mengatakan nggak mungkin orang Yahudi, pasti bukan Yahudi. Akhirnya dicari informasi itu. Rupanya mendapatkan kabar kebiasaan masyarakat yang laki-lakinya dikhitan itu bangsa Arab. Setelah itu dicari informasi di jajahan Romawi, kerajaan besar Romawi, apakah ada orang Arab yang masuk ke sini. Dicari informasi, rupanya ada rombongan dagang dari orang Arab Mekah dipimpin sama Abu Sufyan. Kan rombongan dagang biasa lah, orang-orang Arab kan dagang kan mereka kan. Waktu itu dagangnya itu di Syam waktu itu. Akhirnya apa? Mereka ditangkap semuanya, dibawa ke kerajaan. Dan kerajaannya jauh, nggak deket, jauh. Karena Heraklius itu tinggalnya di Turki. Kerajaan Heraklius itu ibu kotanya di Turki. Setelah itu apa? Terjadi diskusi panjang lebar diskusinya itu. Dan semua diskusinya itu benar bahwasanya Nabi yang muncul di Mekah itu adalah Nabi akhir zaman. Setelah itu apa? Dikeluarkan ini orang-orang Arab ini, yaitu Abu Sufyan dan yang lain keluar. Setelah itu kata Heraklius itu, ini kalau kita baca hadisnya itu, setelah itu beliau meminta semua pendeta-pendeta, uskup-uskup masukkan semua. Akhirnya dimasukkan semua, kemudian mereka disuruh duduk semua. Kemudian Heraklius mengatakan kepada para penjaga, tutup pintu gerbangnya, nggak boleh satu orang uskup pun keluar. Akhirnya ditutup pintu gerbangnya. Setelah itu Heraklius berbicara, sungguh Nabi yang kita tunggu selama ini itu sudah muncul. Dan itu munculnya di Arab. Jelas tanda-tandanya ada semua di situ itu. Setelah itu dia mengatakan, wahai para uskup, bagaimana pendapat kalian kalau saya itu beriman? Kalau saya itu beriman kepada Nabi itu, sikap kalian apa itu? Akhirnya mereka itu kayak binatang buas yang pengen keluar dari kerangkengnya itu. Pengen keluar semua mereka itu. Tapi apa? Penjaga-penjaga di pintu nunggu itu, nggak boleh keluar itu. Jadi mereka sudah kayak istilahnya itu berat-berat lah itu. Binatang-binatang yang pengen lepas dari talinya itu. Ketika mengatakan bagaimana kalau saya itu masuk Islam itu, beriman sama Nabi itu, langsung keluar semua itu. Nah, setelah itu kata duduk, udah selesai, duduk. Saya hanya pengen ngetes iman kalian. Ketika saya melihat semua kalian itu nggak ada yang setuju saya itu beriman, maka saya pun tidak akan beriman. Padahal sebenarnya dia itu sudah pengen masuk Islam, tahu sekali dia itu kebenaran itu. Tapi apa? Karena menjaga omongan orang, pendapatnya para uskup. Akhirnya apa? Dia mengatakan saya tidak beriman. Tapi dia itu mengatakan saya yakin Muhammad itu adalah Nabi yang kita tunggu itu. Jika seandainya Muhammad itu di depan saya, akan saya cuci kakinya itu. Dan saya akan sujud kepada dia itu. Dan saya yakin kalau dia itu Nabi benar, asli dia itu Nabi yang kita tunggu, dia akan menguasai apa yang saya injak ini. Yaitu bahwa kerajaan saya itu akan takluk di tangan mereka itu. Tapi apa? Tetap nggak beriman. Tapi bedanya itu, jadi gini, kalau kita lihat kan, setelah itu kan dia membacakan surat. Ada sebuah suratnya Rasulullah SAW itu dibacakan. Ini ada surat seperti ini, surat dari Muhammad. Berarti kan itu sudah masa-masa akhir. Kan Rasul itu nanti ngirim surat ke kerajaan-kerajaan semuanya itu kan sudah masa-masa akhir itu. Ketika peperangan sama orang Arab Mekah itu sudah selesai itu. Akhirnya Rasulullah mulai ngirim surat-surat yang lain. Suratnya banyak, ada yang dikirim ke Romawi, ada yang ke Persia, ada yang ke Iskandaria, dan yang lainnya. Banyak. Lah, ini surat yang dikirim ke Romawi. Akhirnya dibaca suratnya itu. Setelah itu ketika itu dinasihati, wahai Raja Romawi, aslim taslam. Masuk Islamlah kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menanggung dosa semua masyarakat kamu itu. Tapi akhirnya dia tidak beriman, tapi dia itu sangat menghormati suratnya Rasulullah SAW. Sampai akhirnya dikatakan oleh sebagian ulama-ulama sejarah itu, suratnya Rasulullah itu sampai sekarang masih tersimpan rapi di Vatikan. Jadi suratnya Rasulullah itu disimpan, dijaga, dan mereka sangat menghormati suratnya Rasulullah itu, orang-orang Romawi itu. Ini sehingga apa? Sehingga karena penghormatan mereka, kata Syekhul Islam mengatakan, karena penghormatan mereka kepada suratnya Rasulullah, akhirnya kerajaan mereka itu
kekalkan, yaitu sampai hari akhir nanti itu kerajaan mereka. Vatikan sampai sekarang masih ada, Romawi kan masih ada sampai sekarang kan. Walaupun Romawi sudah nggak seperti dulu kerajaan besar, tapi Eropa sudah pecah ke negara-negara, tapi negara Romawi masih ada. Vatikan, Roma kan masih ada, punya negara sendiri walaupun kecil. Di Italia kan masih ada gitu. Nah di bawahnya itu ada sebuah perpustakaan besar, itu disebutkan oleh ulama sejarah itu suratnya Rasulullah itu masih tersimpan dengan rapi, bahkan sama uskup-uskup sekarang itu masih dihormati. Suratnya Rasulullah SAW, bahkan sebagian mengatakan suratnya itu disimpan dalam tempat emas, yaitu dijaga sama mereka itu. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Akhirnya kerajaan mereka itu dikekalkan sama Allah Ta'ala. Nanti beda surat yang Rasulullah kirim kepada Raja Persia. Kalau Persia beda lagi, Yazdadir Raja Persia waktu itu. Ketika suratnya datang, marah Raja Persia itu, yaitu orang Arab sekarang nantang kita itu. Karena orang Arab zaman dulu kan nggak dianggap. Setelah itu marah, kemudian sahabatnya Rasulullah itu ditebas lehernya, cukil dulu matanya, setelah itu tebas lehernya, mati. Setelah itu suratnya disobek-sobek sama rajanya ini. Akhirnya Rasulullah SAW itu berdoa. Rasulullah tahu, pas waktu itu ada delegasi Roma Persia juga datang gitu. Setelah itu ketika Rasulullah mendapatkan kabar seperti itu, Rasulullah mengatakan dalam doanya itu, Allahumma mazzik mulkahum, Tuhanku hancur leburkan kerajaan mereka. Langsung hari itu juga rajanya itu meninggal. Ketika meninggal, perebutan kekuasaan, sampai akhirnya perang Persia itu karena perebutan kekuasaan, sampai akhirnya negaranya mulai lemah. Maka itu nanti ketika zamannya Umar bin Khattab bisa dihancurkan negara itu. Sampai akhirnya apa? Persia sudah tidak ada lagi. Sampai Rasulullah mengatakan jika Persia sudah hancur, fala farisalahu ba'dahu, tidak ada lagi Persia yang kedua. Walaupun Syiah itu berjuang berkali-kali pengen menghidupkan kerajaan Persia di Iran, tetap nggak akan bisa. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengatakan kalau Persia sudah jatuh, tidak ada lagi Persia yang kedua. Jadi intinya kalau kita perhatikan itu intinya terkadang itu kesombongan, demikian juga kecongkakan, demikian juga harta, jabatan, itu terkadang menghalangi orang itu untuk beriman. Nah itu Rasulullah SAW itu ketika muncul tanda-tanda ada semua lengkap tanda-tandanya itu. Jadi sampai Rasulullah Allah Ta'ala mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengetahui Rasulullah sebagaimana mereka itu mengetahui anak mereka sendiri. Sifatnya lengkap. Tapi apa? Mereka tidak beriman dan mereka berubah jadi musuh. Dan itu hasad yang paling parah. Oleh itu hasad yang paling parah itu kata-kata para ulama itu hasadnya Yahudi, hasadnya Nasrani kepada Rasulullah, kepada orang yang beriman, dan hasadnya iblis kepada Nabi Adam. Apa itu hasad yang paling parah itu? Hasad yang paling parah itu saya nggak suka dengan kenikmatan orang lain dan saya berjuang menghilangkan nikmat itu dan saya juga nggak pengen mendapatkan. Jadi apa? Sama-sama sesat pokoknya gitu itu. Nah itu apa? Ketika iblis itu masuk surga kan awal-awal, setelah itu dikeluarkan. Iblis nggak suka lihat Nabi Adam masuk surga. Terus bagaimana caranya? Harus Nabi Adam keluar juga dari surga. Padahal apa? Nabi Adam masuk surga, iblis pun gampang sekali masuk surga itu. Gampang, tinggal sujud saja gitu. Iblis nggak mau, saya nggak mau masuk surga itu. Tapi apa? Kalau saya masuk neraka jahanam, kamu juga neraka jahanam. Sehingga apa? Sama-sama neraka kita itu. Demikian juga orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka tahu hidayah Rasul itu benar. Orang-orang yang beriman itu mereka benar dari hidayah mereka itu. Tapi mereka nggak suka ketika melihat orang-orang Muslim itu taat kepada Allah Ta'ala, berbuat tauhid kepada Allah Ta'ala, nggak suka itu. Akhirnya apa? Mereka milih jalan neraka jahanam dan mereka apa? Nggak suka melihat orang Muslim itu masuk surga. Akhirnya bagaimana caranya mereka itu? Sama-sama kita nyemplung neraka jahanam. Sehingga apa? Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, Nasrani berjuang untuk memurtadkan kita dari agama kita. Supaya apa? Supaya kita itu sama-sama masuk neraka jahanam. Padahal kalau mereka itu pengen masuk surga kan gampang, tinggal beriman sama Nabi, selesai mereka itu kan. Mereka nggak mau, nggak. Saya nggak beriman dan saya menjadi musuh. Padahal apa? Padahal mereka tahu kebenaran Islam itu, tahu sekali. Sampai akhirnya Rasulullah SAW itu nanti diutus, dan ketika Rasulullah diutus, maka Rasulullah sebagai penerang bagi kehidupan manusia. Sampai akhirnya Rasul itu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Tetapi ini fahami, tolong difahami, penting ini. Allah itu memberikan hidayah itu seperti hadiah murni.
Nah itu apa? Hidayah itu hadiah. Sehingga apa? Hadiah itu hanya Allah berikan kepada siapa yang Allah pilih. Enggak semua dikasih. Saya punya hadiah spesial itu. Kepada siapa yang saya kasihkan? Kepada orang yang saya cintai. Oleh itu kata para ulama mengatakan apa? Namanya kenabian itu nggak bisa dicari. Sampai Rasulullah mengatakan jika seandainya kenabian itu bisa dicari, niscaya orang ini lebih berat jadi nabi. Yaitu siapa? Salman Al-Farisi. Kenapa kok dia itu paling layak? Karena yang paling susah payah mencari hidayah itu kan dia. Kalau Nabi Muhammad kan enggak gitu. Ya, Nabi Muhammad kan tidak itu. Coba kalau kita lihat Salman Al-Farisi itu. Dia tinggal di Persia. Bapaknya itu kayak kiainya lah, raja ulamanya lah. Ya, dan Persia itu kan penyembah api. Lah bapaknya itu yang menjaga api itu. Sampai akhirnya apa? Ketika sudah tahu agama Kristen itu lebih baik, akhirnya milih pindah agama. Ketika pindah agama sampai dipasung sama bapaknya, dihajar sama bapaknya, enggak, dia tetap milih agama Kristen. Sampai akhirnya dia itu kan ngomong kepada orang-orang gereja itu, kalau seandainya, jadi ceritanya itu Salman Al-Farisi itu kan dia itu nggak pernah disuruh keluar sama bapaknya melihat kebun, karena saking dimanjanya sama bapaknya. Bapaknya itu memanjakan Salman Al-Farisi. Suatu ketika bapaknya itu nggak bisa keluar ke kebun karena ada urusan di rumah. Dia memerintahkan kepada putranya, nak kamu ke kebun, pokoknya berangkat pagi pulang sore. Hanya ketika berangkat, dia itu melihat banyak sekali yang aneh itu, yang baru, yang belum pernah dia lihat. Termasuk apa? Di tengah jalan itu ada sebuah tempat ibadah. Ini ibadah apa? Ini orang apa nih? Akhirnya dia masuk melihat, takjub. Yaitu orang Kristen. Akhirnya dia duduk situ lama sekali, dicari sama bapaknya itu. Ketika ketahuan, dihajar sama bapaknya itu. Akhirnya apa? Dia itu milih pindah agama. Ketika pindah agama dipasung. Ketika dipasung, dia cerita sama orang-orang Kristen, tolong nanti kalau kalian itu ada perjalanan dagang, yaitu ada di antara orang kalian itu yang pengen berangkat dagang ke Syam, tolong saya dikabari. Akhirnya ada, maka dia itu pecahkan pasungnya, keluar, kemudian berangkat sama mereka. Rupanya kelompok ini kelompok yang jahat. Akhirnya dia dijual jadi budak. Setelah itu dia jadi budak, dan luar biasa, perjalanan luar biasa Salman Al-Farisi itu, sampai akhirnya pindah sampai ke Madinah. Maka Rasulullah mengatakan, jika seandainya kenabian itu bisa dicari dengan semangatnya orang yang mencari, ini orang lebih berat jadi nabi daripada saya. Tapi apa? Hidayah itu murni hadiah dari Allah Ta'ala, sehingga Allah yang memberikan. Demikian juga apa? Hidayah yang Allah berikan kepada kita itu, kita nggak pernah mencari kan. Coba ada nggak di antara kita itu kayak Salman Al-Farisi mencari hidayah mati-matian? Enggak. Kebanyakan kita itu kan mendapatkan Islam kan nggak mencari, karena memang orang tua kita Muslim kan gitu. Demikian juga kita mendapatkan sunnah seperti ini. Kita kenal sunnah, nikmat yang sangat mahal yang kita miliki itu kan nikmat sunnah itu. Kita sudah masuk Islam, setelah itu kita dikenalkan sunnah, dan kita alhamdulillah dikumpulkan dengan komunitas yang sama-sama mencintai sunnah itu. Akhirnya kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Itu kan luar biasa mahalnya itu. Pertanyaan, ada nggak di antara kita itu yang mencari sunnah mati-matian kan? Kebanyakan kita kan nyasar kan itu. Ya kan? Kebanyakan kita dasar itu. Ada di antara kita yang benci sunnah, gara-gara benci kita pengen mencari informasi di media massa, di YouTube, akhirnya malah kenal sunnah gitu. Ada juga yang nyasar, gara-gara dia itu nyasar sholat di masjid itu, akhirnya kenal sunnah di situ gitu. Kebanyakan kita seperti itu gitu. Kita nggak orang yang kayak perjuangan luar biasa, tidak. Maka hidayah itu murni hadiah. Oleh itu fahami di sini, ketika Allah itu memberikan Nabi Muhammad hidayah terbesar, yaitu kenabian terbesar itu, maka Allah itu tawarkan. Allah itu tawarkan, ini Nabi Muhammad ini hidayah terbesar itu, kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada manusia, itu Nabi Muhammad ini. Allah tawarkan kepada orang-orang Arab Mekah, sehingga kan diutus di situ. Siapa di antara kalian yang pengen beriman sama Nabi ini, membela Nabi ini, manusia terbaik kalian itu. Akhirnya apa? Mulai orang-orang beriman. 1, 2, 3, mayoritas orang-orang lemah. Tetapi apa? Orang-orang hebat-hebatnya, orang-orang kaya-kayanya, orang-orang tokoh-tokohnya, mereka enggan. Akhirnya apa? Setelah itu, ketika mereka enggak mau mengambil nikmat ini, hadiah ini, maka Allah akan ganti mereka. Setelah itu Rasulullah SAW itu dipindah ke Madinah, diterima sama orang-orang Madinah. Akhirnya apa? Orang Madinah diangkat derajatnya, tapi tetap nggak sama dengan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Akhirnya apa? Nabi Muhammad diangkat. Ketika di Madinah diangkat sama mereka, orang-orang Ansor diangkat. Ketika itu apa? Ketika sudah diangkat, sampai terjadi peperangan sampai kota Mekah ditaklukkan, berbondong-bondong orang masuk Islam. Akhirnya apa? Tokoh-tokoh Quraisy masuk Islam.
tapi tetap mereka itu tidak bisa masuk generasi sahabat Ansor, ke sahabat Muhajirin, nggak bisa. Kenapa? Karena mereka terlambat gitu. Ini gerbongnya kereta sudah jalan kan gitu. Tiba-tiba apa? Kalian pengen naiknya gerbong belakang kan gitu. Sehingga apa? Hatta walaupun yang masuk Islam setelah itu orang-orang hebat, Khalid bin Walid kayak apa beliau itu. Ketika memimpin perang tidak pernah kalah, sampai dijuluki dengan Saifullahil Maslul, pedangnya Allah yang terhunus. Sampai luar biasa lah Khalid bin Walid. Pertanyaan, apakah dia bisa mengalahkan sahabat-sahabat yang senior masuk Islam? Nggak bisa. Setingkat Abdurrahman bin Auf. Akhirnya ketika ada masalah dengan Abdurrahman bin Auf, kemudian Khalid bin Walid mencaci Abdurrahman bin Auf, Rasulullah mengatakan, la tasubbu ashabi, kamu jangan sekali-kali mencela sahabatku. Beda, Abdurrahman bin Auf awal-awal berjuang untuk Islam itu, kalau kamu kan enggak kan gitu. Sehingga apa? Perjuangan di awal-awal untuk hidayah itu luar biasa pahalanya itu. Setelah itu kan masuk juga Khalid bin Walid, masuk lagi Abu Sufyan. Abu Sufyan bayangkan itu, tokoh besar Arab Quraisy kan itu. Sampai dia sering menjadi pemimpin dagang, pemimpin perang dia, tapi tetap tidak bisa mengalahkan sahabat-sahabat yang awal masuk Islam. Sampai akhirnya apa? Masih kuat lah zaman sahabat. Kemudian Rasulullah meninggal, masih di Quraisy yang memegang. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, orang Quraisy yang memegang kuat. Setelah itu apa? Mulai berpindah kepada orang selain Quraisy, berjalan sampai masa sahabat. Sahabat berlalu, berganti, kepemimpinan agama itu dipegang sama bekas-bekas budak. Kalau kita baca sejarah itu, masya Allah itu, Islam itu nggak pernah kenal kita itu. Sehingga apa? Anda mau diajak untuk gerbong Islam, ayo, Anda akan diangkat derajat itu. Kalau tidak, Anda akan ditinggal, ganti dengan yang lain kan itu. Sehingga apa? Jangan sampai kita itu beranggapan dakwah ini kalau nggak ada saya nggak jalan itu. Anda akan ditinggal sama dakwah itu. Kalaupun nggak ada Anda, akan dicari orang lain sama Allah Taala kan itu. Sehingga apa? Nabi Muhammad ketika diutus, Allah memilih pemimpin orang-orang yang akan membela beliau. Yang lain tidak mau tinggal sama gerbongnya Allah Ta'ala. Sehingga apa? Walaupun setelah itu dia menyesal, akhirnya masuk Islam, tetap derajatnya kalah dengan derajat yang pertama. Oleh itu subhanallah, kalau kita lihat ini ya, setelah generasi sahabat selesai, masuk generasi tabi'in. Yang lebih hebatnya itu generasi tabi'in itu, pemimpin-pemimpin ulama zaman itu semuanya bekas budak. Budak itu siapa? Tawanan-tawanan perang yang dulunya orang kafir, ditawan perang, masuk ke negeri Islam, kemudian mereka itu masuk Islam dan sempurna iman mereka. Akhirnya mereka belajar Islam sungguh-sungguh itu. Sedangkan orang-orang Arabnya sudah mulai malas-malasan itu. Akhirnya apa? Mereka nanti menjadi pemimpin manusia, pemimpin kaum muslimin zaman itu dalam masalah agama. Sehingga apa? Zamannya tabi'in itu yang menjadi pemimpin siapa? Masalah fatwa Atha bin Abi Rabah, budak. Bekas budak itu. Hasan Al-Basri, bekas budak. Hampir semuanya adalah bekas budak itu. Sampai ada cerita ini, Atha bin Abi Rabah itu, dia itu memiliki 5 cacat dalam tubuhnya. Hitam, botak, matanya satu buta, nggak bisa jalan, kakinya pincang, tangannya yang satu pun nggak bisa bergerak. Berarti apa? Berkumpul semua cacat dalam tubuhnya itu. Tapi subhanallah, ketika masa haji di Mekah itu nggak boleh berfatwa masalah haji kecuali dia. Dan namanya Atha bin Abi Rabah itu, beliau kalau sudah duduk di Masjidil Haram, dia itu tidak mau menolehkan wajahnya ke belakang. Sehingga apa? Untuk pengagungan ilmu itu. Sehingga apa? Siapa yang mau bertanya maju ke depan. Selesai bertanya minggir. Waktu itu ada seorang raja. Seorang raja, dia punya masalah fikih, masalah haji, dia bingung. Akhirnya dia itu pengen tanya, maka dia ngutus ajudan. Sana, saya pengen tanya sama Atha, saya tunggu di belakang. Akhirnya maju ini ajudan itu. Kenapa? Ini raja di belakang nunggu mau bertanya minta fatwa. Datang dia ke sini. Saya nggak butuh dia. Hatta raja atau bukan raja, semua di sini itu sama. Dia yang suruh maju. Bilang sama raja kamu itu. Akhirnya apa? Datang ke rajanya mengatakan, Atha nggak mau memalingkan ke belakang wajahnya itu. Kalau Anda butuh suruh maju. Oh yaudah maju. Sama putra mahkota diajak. Ketika maju di depan raja, di depan Atha menjelaskan. Rajanya sampai menundukkan ketakutan itu. Setelah selesai, orang masih ngantri banyak itu. Silakan minggir, ganti yang lain. Saking takutnya itu sampai dia itu berjalannya seperti itu. Setelah itu dia ngomong kepada putranya, nak, kalau kamu pengen dihormati manusia, belajar agama seperti orang ini. Ya, tadi kita sebutkan bahwa hidayah itu hadiah. Allah nanti akan memilih siapa yang berhak mendapatkan hadiah itu. Maka yang berhak mendapatkan hadiah paling spesial itu adalah Rasulullah SAW. Setelah itu dipilih para sahabat, mereka berjuang. Dan sahabat pun bertingkat-tingkat. Ada
Muhajirin, ada Ansor. Setelah itu dibawa semua mereka itu, walaupun manusia-manusia hebat sekelas Khalid bin Walid, sekelas Abu Sufyan, tapi tetap derajatnya berbeda. Sampai selesai generasi sahabat, setelah itu kepemimpinan agama dipegang sama bekas-bekas budak. Setelah itu sampai zaman tabi'ut tabi'in, itu masih orang Arab walaupun sudah mulai jauh, yaitu seperti Imam Madzhab sampai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu masih orang Arab semua. Tapi kalau kita perhatikan setelah zaman Imam Ahmad ini, kepemimpinan agama itu sudah berpindah, dipimpin atau dipegang sama orang-orang ajam. Sekelasnya apa? Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan ini semuanya orang ajam. Bahkan Imam Bukhari itu kan dari daratan Uni Soviet, dia bukan orang Arab aslinya itu. Sehingga apa? Sehingga kalau kita perhatikan itu, Islam itu nggak butuh kita yang butuh Islam itu. Sehingga apa? Anda mau menolong agama maupun tidak, tinggal sama Allah Ta'ala. Kalau Anda mau gabung untuk berdakwah, Anda akan diangkat derajatnya. Kalau tidak mau gabung, maka kan Anda akan ditinggal sama Allah Ta'ala. Allah akan cari orang yang lain itu, yang bisa membantu agama Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita perhatikan itu, perjuangan Rasulullah SAW itu nanti akan dibela sama para sahabat Muhajirin, sahabat Ansor, sampai akhirnya jaya. Tapi ketika jaya bukan berarti sempurna, selalu sempurna. Maka nanti mulai adalah kelompok-kelompok Syiah dan yang lainnya mulai memasukkan dalam sejarah-sejarah kedustaan. Nah, itu nanti kalau kita pelajari itu di kitab Hikbah Minat Tarikh itu, di antara cara orang-orang orientalis barat untuk merusak Islam itu, caranya itu mereka itu dilupakan dari sejarah nenek moyang mereka. Itu caranya seperti itu. Dengan cara apa? Dibikin cerita-cerita yang palsu, kemudian sampai dilupakan sejarah. Akhirnya apa? Mereka itu mudah dirusak pemikiran mereka itu. Nah, itu kenapa dalam Islam itu sejarah ulama-ulama kita itu terjaga itu. Di kitab-kitab itu lengkap sejarah mereka itu, karena dengan cara itulah Islam itu bisa terjaga. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Insya Allah kita lanjut lagi pertemuan berikutnya. Kita akan bahas tentang sirah Nabiyah sedikit. Kita akan mengambil beberapa poin saja yang banyak faidahnya. Kita ambil beberapa faidah. Setelah itu nanti masuk ke sejarahnya Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, sampai sahabat-sahabat selesai, sampai ulama-ulama kita. Tapi nggak semua sejarah kita sebutkan. Kita ngambil poin-poin pentingnya saja yang bisa kita ambil faidah untuk kita. Mungkin sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain.